Bapak Ibu Saudara, sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dari GPDI Mahanaim Tegal, selamat mendengar. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan? Hari ini kiranya hari berkat buat kita. Doa kami, saudara dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja, sama seperti jiwa dan roh saudaraku baik-baik saja. Mari kita akan masuki renungan saat teduh GPDI Mahanaim. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami menghampiri hadirat-Mu, tahta kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hari yang Engkau berkati ini. Kiranya menjadi bagian kami Tuhan, menjalaninya bersama dengan Engkau. Engkau tinggal di dalam diri kami ada di dalam Engkau, berjalan bersama dengan Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami tahu berkat Tuhan menjadi bagian milik kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita sedang memasuki masa new normal, sebuah kenormalan yang baru, ya. Hidup berjalan normal kembali tetapi dengan sesuatu yang baru. Ya, tetap menjaga kesehatan, cuci tangan, hand sanitizer, jaga jarak, pakai masker, dan kiranya ini menjadi terbiasa untuk kita mulai melakukan kehidupan kita sehari-hari. Walaupun zaman ini sukar, tapi percayalah ada Tuhan menyertai kita. Nah, daripada kita hanya berpikir tentang kesukaran zaman ini, mengapa kita tidak melihat Tuhan dan keberadaan diri kita? Percaya saudaraku, ada banyak hal yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita, dan saudara, kalau saudara tahu, semua yang Allah sudah berikan kepada kita merupakan sebuah potensi, sebuah kemampuan untuk kita menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan, dengan penuh mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan diri kita, walaupun kita punya potensi, tapi kita tahu semua itu berasal daripada Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat buat saudara-saudara. Judul renungan saat teduh hari ini saya akan berikan judul Setiap Manusia Memiliki Potensi. Mari kita membaca sebuah ayat dari Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa sungguh manusia sudah dilengkapi dengan sebuah potensi? Mengapa? Karena Tuhan yang menciptakan kita, salah satu sebutan yang kita kenakan kepada Dia, bahwa Allah itu adalah omnipoten, Dia punya kuasa. Sehingga ketika Dia menciptakan manusia, Dia juga berikan kuasanya atau potensinya di dalam diri kita. Untuk apa semua itu? Ya, saudara lihat tadi ayat yang kita udah baca, bahwa Allah memberikan itu kepada kita, tidak terbayangkan apa yang ada di dalam diri kita. Ya, Dia, Alkitab katakan Dia melakukan jauh dari apa yang kita pikirkan. Ya, jauh daripada apa yang kita bisa bayangkan tentang keadaan diri kita. Bahkan saudaraku dikatakan tadi lebih banyak dari apa yang kita doakan. Nah, luar biasa saudaraku, kalau saudara mengetahui hal ini, ada sebuah kuasa atau potensi yang bekerja di dalam diri kita yang Allah sudah menaruhnya di dalam diri kita. Nah, perlunya kita menyadari hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kesadaran ini muncul, keadaan boleh sukar, zaman boleh sukar, tetapi ketika saudara tahu di dalam diri saudaraku ada kuasa atau potensi yang Allah berikan untuk kita cakap melewati hidup ini, menjalankan hidup ini, apapun juga kesukaran yang terjadi. Ya, itu sudah ada di dalam diri kita. Tuhan yang menaruhnya, saudara. Dia menaruhnya demi kepentingan kita untuk ada di bumi ini dan juga bagi kemuliaannya. Saudara tahu bahwa tempat yang paling kaya di bumi ini, ya bukanlah tambang emas yang ada di Afrika. Bukan juga tambang minyak yang ada di Amerika. Bukan juga
berlian, tambang berlian yang ada di bumi ini, saudara tahu bahwa tempat yang paling kaya di planet ini mungkin tidak jauh dari rumah kita. Itulah di mana orang meninggal, di kuburan. Saudara tahu bahwa kuburan itu mengubur semua potensi manusia. Ya, mengubur semua kemampuan-kemampuan manusia. Ada banyak di sana impian yang tidak pernah terwujud. Ada banyak di sana nyanyian-nyanyian yang belum diciptakan. Ada buku-buku yang belum sempat ditulis. Ya, ada lukisan-lukisan yang belum sempat dibuat. Ada ide-ide yang belum sempat dicurahkan. Ada visi-visi di sana yang belum sempat digenapi. Ya, ada temuan-temuan, bahkan temuan itu masuk ke dalam kubur. Ada rencana-rencana yang harusnya jadi sebuah rencana yang besar, tetapi rencana itu mati terkubur. Ada tujuan-tujuan hidup yang tidak tercapai. Saudara bayangkan betapa kayanya kuburan kita. Ya, kalau sampai semua yang Allah sudah taruh di dalam diri kita ini tidak sampai keluar, tidak sampai bermanfaat, tidak sampai kita maksimalkan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya berapa persen saja dari miliaran penduduk di dunia ini yang mengerti, memahami, menyadari hal ini. Ya, ketika dia menyadari, dia menggali potensinya, dia menggali kemampuannya, dan dia bisa, ketika itu bisa dibagikan, bisa menjadi berkat buat banyak orang, maka potensi itu sungguh menjadi sebuah hal yang berharga. Saudara yang dikasihi, bagaimana dengan diri saudara? Apakah kesukaran hari ini membuat saudara rasanya lemah? Ya, apakah saudara rasanya tidak memiliki pengharapan lagi karena melihat keadaan situasi, bahkan melihat diri saudara sendiri? Tetapi saya ingin mengatakan kepada saudaraku, saudara memiliki sesuatu yang Allah taruh di dalamnya. Allah yang omnipoten itu menaruh potensi yang luar biasa di dalam diri saudara. Mari, ada beberapa hal yang saya ingin menjadi pertanyaan buat saudara, supaya saudara tahu dengan pertanyaan-pertanyaan ini, kalau saudara merenungkan pertanyaan ini, ya saya harapkan saudara bisa melihat ke dalam diri saudara, boleh merenungkan dan menemukan apa yang Allah inginkan dalam diri saudara. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti siapakah saya? Mengapa saya ada di bumi ini? Berapa banyak potensi yang saya miliki? Apa yang saya sanggup lakukan? Ya, bagaimana saya mengukur kemampuan saya? Lalu siapa sih yang membuat standarnya? Nah, saudara, jika saudara ada waktu untuk merenungkannya, ya jika saudara mengambil waktu untuk merenungnya, untuk menjawabnya dalam hati saudaraku, saya percaya disinilah terletak kunci kehidupan akan menjadi efektif dan berarti. Ya, kehidupan saudaraku akan begitu efektif, dan keefektifan itu menjadikan hidup saudara berarti di muka bumi ini. Nah, ada satu penulis yang bagus sekali, namanya Dr. Myles Munroe. Dia katakan salah satu tragedi yang terbesar dalam kehidupan manusia ini, saudaraku, melihat potensi itu mati tanpa tergali. Ya, kita tahu potensi itu sudah ada dalam diri kita dan orang tidak menyadarinya, dan sampai mati ketika dia tidak menyadarinya, saudara bayangkan, dia mati dengan potensi tanpa tergali. Saudara, banyak orang berpotensi hebat tetapi tidak pernah merealisasikannya. Saudaraku, kita harus putuskan saat ini. Saudara harus putuskan, apakah saudara mau berhutang kepada generasi yang akan datang? Ya, ketika saudara tidak memunculkan potensimu, ketika engkau tidak menggali potensimu, harusnya potensimu menjadi warisan buat generasi yang akan datang. Maka ketika saudara tidak mengeluarkannya, maka saudara punya hutang kepada generasi yang akan datang. Harusnya generasi yang akan datang itu bisa menikmati apa yang ada dalam diri saudaraku. Tetapi ketika saudara tidak merealisasikannya, maka itu sebuah hutang untuk generasi yang akan datang. Atau saudara mau putuskan, akan memberkati dunia ini dengan potensi yang saudara miliki.
Saudara tahukah bahwa saudara itu lebih daripada apa yang saudara sudah lakukan? Semua yang saudara sudah lakukan, kalau saudara menyadarinya, masih ada banyak yang belum saudara lakukan. Kalau Tuhan masih memberikan kita waktu hidup, marilah kita menyadari. Apa yang perlu kita sadari? Berarti ada sesuatu hal yang Tuhan masih inginkan keluar dari dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya akan bacakan satu ayat buat saudara-saudara di 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-26. Paulus katakan begini, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ya, lihatlah dia punya tujuan yang jelas. Dia katakan dia tidak berlari tanpa tujuan. Dan dia bukan petinju yang menggunakan potensinya dengan sembarangan saja memukul. Menghabiskan waktu, menghabiskan sumber daya, menghabiskan energi dan tidak punya sasaran kehidupan. Itu sebenarnya dari pembacaan ini saudaraku, saya yang katakan hidup saudaraku punya tujuan. Ya, dan jangan digunakan hidup itu secara sembarangan. Maksimalkan potensi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama-sama, saya akan mendoakan saudara-saudara. Di masa sukar ini, kita yakin ada sesuatu yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita, tinggal kita maksimalkan bagi kepentingan kita dan bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hidup yang Tuhan berikan kepada kami dan potensi di dalamnya yang Tuhan sudah beri kepada kami. Kami tahu semua itu memperlengkapi kami untuk menghadapi keadaan apapun di dalam dunia ini. Masa yang sukar sekalipun, kemampuan itu memberikan dorongan buat kami bisa melewatinya. Apalagi bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan melewati semua tantangan kehidupan ini. Bapa dalam sorga, Engkau lihat Tuhan umat-Mu, berapa banyak yang mendengar saat teduh ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, sadarkan mereka Tuhan. Berikan hati nurani yang terus mengetuk potensi mereka untuk dilahirkan, untuk dimaksimalkan. Dan biarlah mereka tahu ya Tuhan bahwa ada sesuatu yang berharga yang masih tersimpan dalam bentuk potensi dalam diri mereka. Dan biarlah mereka ingat, mereka mulai bertanya, memberikan waktu merenung supaya mereka bisa dalam nama Yesus Kristus bangkitkan mereka yang putus asa, mereka yang lemah, mereka yang mengalami Tuhan kekecewaan dalam kehidupan ini. Engkau bangkitkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Nah, kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Bapa, hamba mau berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Darah-Mu sucikan mereka, bilur-bilur-Mu sembuhkan mereka, biar mereka layak menerima kasih karunia mujizat dalam kehidupan mereka. Diberkatilah keluarga mereka, diberkatilah hidup mereka. Sekarang dan sampai selama-lamanya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus semua yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.